Dimanapun saat ini Anda berada, semangat untuk hari ini, semangat untuk awal pekan ini. Mudah-mudahan dibukakan pemikiran yang jernih, dibukakan peluang yang tepat untuk bisa entry dan bisa profit dengan konsisten, khususnya pada hari ini. Kita akan coba untuk melihat review bagaimana perkembangan harga saat ini di pasangan XAUUSD hingga pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Kita coba untuk membuka chart yang ada. Oke, kita masuk dulu di time frame yang kecil, di time frame H1 dulu. Perhatikan di time frame H1, pergerakan terakhir yang saat ini berjalan adalah candle running warna hijau. Kemudian perhatikan sebelum terjadi pergerakan warna hijau, seller menekan cukup kuat di sana hingga mencapai harga di 17.83-an. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Jangan lupa bagaimana step by step kita membaca pergerakan, bagaimana tahapan demi tahapan kita melihat peluang yang ada. Tentu dengan gaya trading kita, gaya trading yang lebih cepat atau day trading, atau setidaknya trading kita dibatasi maksimum 1 hari. Ya, setelah itu harus clear, bukan untuk berhari-hari. Karena untuk analisisnya tentu sangat-sangat berbeda. Baik, kalau kita pahami dari pergerakan yang ada, struktur yang terbentuk atau struktur yang dominan ini didominasi oleh seller. Meskipun kekuatannya imbang. Kalau kita lihat buyer dan seller punya kekuatan yang imbang, sama atau hampir sama. Ini artinya selalu ada dua kekuatan besar yang saling menolak dan saling menarik nanti. Tetapi kita melihat dari yang terdekat dari runningnya, kita lihat 3 candle terakhir dominan seller. 3 candle dominan seller, artinya fokus kita adalah sell. Namun demikian, jangan lupa ada batasan lain yang namanya level psikologi. Kemudian kita lihat bukaannya hari ini dibuka dengan candle warna hijau, itu artinya akan ada tekanan seller. Namun demikian tekanan seller sudah dilunasi di 3 candle sesudahnya, satu turun, kemudian turun panjang lagi. Sehingga bagi saya seller yang menekan sudah lebih dari cukup di area level psikologinya di sini. Perhatikan. Kemudian ketika mulai ditolak, nanti marketnya ketika mulai merangkak kuat ke atas, jangan lupa perhatikan waktu yang berjalan. Pastikan untuk melihat kestabilan pergerakan ini sudah lebih dari 20 menit atau setidaknya karena buyer baru muncul, maka tunggulah hingga menit-menit terakhir sehingga terbentuk volume yang tebal terlihat di sana. Kemudian kekuatannya, pengaruhnya kita perhatikan terhadap candle-candle sebelumnya. Artinya dari 3 candle yang ada, kita perhatikan apakah ini berdampak, apakah nanti lebih kuat dari seller atau hanya sekedar penolakan saja. Nanti kita lihat selanjutnya. Yang pasti petunjuk buyer sudah mulai kuat di sana. Tinggal kita nanti mencari trigger yang lebih kuat untuk kita entry-nya. Saya simulasikan ketika ini nanti lebih kuat, dia berakhir atau lebih tebal di sana. Kemudian kita bisa manfaatkan untuk entry buy dengan cara menunggu koreksi turunnya. Sehingga kalau sudah mulai tebal misalkan sudah di angka 17.89, kemudian ada koreksi hingga 17.88, kita bisa entry
buy di sana. Ya, kita bisa entry buy di sana. Ini adalah bagaimana kita cara melihat trigger yang ada dari koreksi runningnya. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa akan ada pergerakan ke atas yang jauh lebih kuat? Tentu dari histori yang tadi kita sudah sampaikan. Kalau kita sampaikan ada petunjuk atau peluang buy, bukan berarti secara terus-menerus naik. Tetapi yang kita baca adalah peluangnya. Ketika ada peluang, kita bisa manfaatkan untuk entry buy. Kemudian ketika sudah profit, kita exit. Bukan menunggu target kita hingga terlalu jauh. Ya, ini salah satu kita membuka pergerakan di time frame yang lebih kecil. Coba kita lihat secara umum di time frame yang lebih besar. Saya akan cobakan untuk melihat time frame di daily atau di H1. Perhatikan di daily kita bisa perbesar dan perkecil. Secara umum pergerakan masih didominasi oleh buyer, tetap buyer mendominasi. Sedangkan turun merah ini hanya bersifat koreksi. Ya, namun demikian kita tetap memperhatikan, mengingat yang kita lakukan adalah trading jangka pendek. Sehingga kita tetap memperhatikan candle-candle yang terbentuk yang terdekat dari runningnya. Kita lihat 3 candle yang terakhir ini didominasi oleh seller. Oke. 3 candle terakhir dominan oleh seller. Perhatikan ketika sell kuat kemudian masih lanjut lagi, kemudian ditolak oleh buyer, ya, ditutup dengan volume hampir sama dengan candle sebelumnya. Kemudian buyer kembali naik, kembali muncul di sini, kemudian ditolak lagi oleh seller, sehingga candle terakhir didominasi oleh seller dengan tekanan yang ada di atas. Ada tekanan pertama, buyer muncul di sana, kemudian seller menolak dengan kuat sekali, bahkan ditutup dengan volume yang tebal, bahkan menutup candle hijau sebelumnya. Maka potensi untuk turun akan lebih besar. Tetapi sekali lagi di sana ada batasan namanya level psikologi. Ya, di dekat level psikologinya atau bahkan berada di level psikologinya, maka kita harus hati-hati karena di situ berpeluang untuk terjadi pantulan. Ya, untuk terjadi pantulan. Mengingat kondisi saat ini masih berada di wilayah retracement. Oke, kita bisa lihat nanti di time frame yang lebih kecil, artinya di time frame besar mengindikasikan pergerakan market yang mengarah ke bawah atau dominan sell, tetapi harus diuji di level psikologinya. Mengingat ini masih berada di area retracement, area koreksi. Baik, kita kembali ke time frame yang lebih kecil. Kita kembali ke time frame H1. Ya, kita lihat di H1. Ya, tadi di level psikologinya di daily kita tentukan di wilayah 1781 yang bertepatan dengan sumbu 8 September, ya. Tetapi saya lebih mengambil jalan tengah yang kena dua-duanya terakhir, bahkan yang saat running ini berada di 1783. Kemudian yang kemarin juga ada, yang lusa juga ada. Maka ini saya tarik sebagai level psikologinya. Kemudian nanti ketika dia sekali lagi kuat naik, kita hanya akan entry buy ketika marketnya naik, kemudian ada koreksi. Ada koreksi di sana. Baru kita entry buy di koreksinya. Lihat koreksinya nanti tidak harus di 1788, bisa saja nanti lebih di atas atau bahkan lebih di bawah, tergantung bagaimana marketnya bergerak. Sekali lagi, karena masih pagi, pasar Asia
secara umum rata-rata bergeraknya tidak terlalu ekstrim, maka kalau kita masuk di pasar Asia, hati-hati, perhatikan selalu resiko manajemennya, perhatikan selalu lot yang kita gunakan, dan harus siap dengan menunggu yang cukup lama untuk kita bisa profit. Kemudian jangan lupa take profit atau pengambilan target keuntungannya diturunkan dari kondisi normal, karena ini masih pasar Asia, masih pagi, pergerakannya masih pelan sekali ya. Kemudian nanti kalau misalkan ternyata dia kuat naik, kira-kira sampai di mana? Nah, di atas ini ada level psikologi yang harus minimal dilewati dulu. Di mana itu? Pertama di sini. Ini adalah level psikologi yang terdekat saja dulu. Ya, saya tandai dengan warna merah. Ini level psikologi pertama, kita bisa ukur di sana. Tadi kita bisa gunakan buy di sini setelah koreksi ya. Ketika naik sampai tinggi, tebal, kemudian tunggu koreksinya, kita ambil posisi ketika sudah ada koreksi. Kemudian ketika marketnya kuat sekali di sana, artinya breakout, maka kita bisa ambil posisi buy di sini di area 1790 ya. Kita bisa ambil posisi buy di 1790 koma sekian tadi ya. Silakan dicek lagi, silakan diperhatikan lagi, koma sekian sekian ya. Kita bisa entry buy di sekian koma sekian. Targetnya sampai di mana? Targetnya sampai di area level psikologi selanjutnya. Nah, di sini ada level psikologi, ada banyak penolakan di sana, ada banyak penolakan di sana, maka kita bisa ambil level psikologi. Meskipun nanti tidak menyentuh, kalau misalkan sudah profit lebih dari cukup, silakan diamankan. Karena yang kita baca, yang kita tandai hanyalah probabilitas, semuanya bergantung bagaimana market bergerak. Tentu lebih baik ketika kita lebih awal mengamankan profit kita, tidak menolak rezeki yang ada di sana. Nanti selanjutnya kalau mau nanti menambah entry kita, perhatikan selalu perkembangan candle yang ada, baca selalu candle-candle yang terbentuk, bagaimana terakhirnya terbentuk, kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian kalau nanti misalkan kuat naik lagi bagaimana? Ya, kalau breakout lagi kita bisa ambil posisi buy lagi, atau bisa posisi di sana. Kalau nanti breakout kita bisa entry buy di sini di area 1794 ya, sekitar 1794 kita bisa ambil posisi, nanti menyesuaikan kondisinya. Nah, kemudian di level psikologi yang atas kita bisa ambil di sini sell limit untuk mengambil peluang koreksinya, tentu dengan cepat karena nanti berpeluang kalau sudah tinggi masih akan lanjut di level psikologi yang selanjutnya di sana. Ini adalah probabilitas ketika nanti marketnya bergerak ke atas. Nah, sedangkan ketika belum terpenuhi target, belum terpenuhi trigger yang ada, maka lebih baik kita menunggu peluang-peluang selanjutnya. Apakah seperti ini masih akan turun? Ya, tadi sudah kita sampaikan potensi secara umum, secara besar tadi masih akan ke bawah, hanya saja nanti diuji di level psikologinya di 1783. Biasanya kalau panjang ya minimal separuh dari ekornya kita bisa dapatkan. Ya, misalkan kita entry sell, kemudian targetnya tentu tidak usah terlalu muluk-muluk di bawah, separuh dari ekornya sudah cukup. Ya, kenapa cuma sedikit? Diingat ini pergerakan masih pagi, masih Asia, sehingga kalau kita ingin cepat keluar exit dari sana, maka pastikan segera kita ambil profit ketika sudah kita anggap lebih dari cukup ya. Tentu targetnya sesuaikan dengan
kondisi pasarnya. Kemudian arah kecenderungan yang lebih kuat kemana? Tadi sudah kita sampaikan di time frame besar, di time frame daily ini lebih dominan ke seller ya, tetapi nanti kita uji di area di sini. Kita uji di level psikologi 1781 yang paling kuat. Yang tadi yang saya buat di time frame H1 kita di 1783. Nanti maksimum di sini. Kalau di breakout baru nanti kita tandai di area retracement-nya. Ya, retracement kita buat di sana. Nah, ini adalah area retracement di mana ketika nanti marketnya bergerak kuat turun, di sini ada area retracement-nya. Oke, kita tandai. Setidaknya bisa kita manfaatkan ketika dia breakout. Ketika dia breakout, kita bisa manfaatkan sell di sana. Artinya breakoutnya bukan berdekatan dengan titik 61,8 ini. Breakoutnya harus betul-betul di tengah atau sekalian di bawah. Di 1761 baru kita nanti bisa memanfaatkan untuk mengikuti arah yang lebih kuat. Jadi di area retracement berada di 17 berapa ini? Di retracementnya berada di 1777, sekian. Ya, sehingga sekarang masih berada di wilayah retracement, berada di wilayah koreksi. Masih berpeluang dua-duanya. Masih bisa memantul ke atas, masih juga nanti berpeluang breakout. Sehingga di time frame besar kita masih fokus ke sell dengan batasan level psikologi di 1781, 1783. Kemudian di time frame yang kecil ini sekali lagi kita bisa melihat dari pergerakan yang ada, titiknya sudah kita tentukan, ini sudah kita simulasikan. Ini bukan berarti buy-nya di sini, tadi sudah saya sampaikan kita menunggu sampai naik hingga 1789, kemudian ada koreksi turun baru kita entry buy. Sedangkan yang di atasnya adalah di sini adalah untuk posisi ketika breakout di 1789 ini kita bisa ambil buy di sana. Kalau nanti breakout lagi 1792 kita bisa ambil buy di sini. Nah, ketika nanti kuat kita bisa manfaatkan sell limit untuk mencari atau memanfaatkan koreksi yang ada di sana. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Jangan lupa kalau nanti breakout di bawah 1783 maka hati-hati, fokus kita ke buy, fokus kita ke sell. Karena sekarang penolakan ke atas kuat, maka saya simulasikan lebih cenderung saat ini untuk ambil posisi-posisi yang nanti memenuhi syarat buyer. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit gambaran ini bisa membantu setidaknya bagaimana cara kita memanfaatkan peluang dan membaca pergerakan probabilitas arahnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.